Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dengan nama anggota yang pertama Nurul Fitriani dengan NIM 171720124, yang kedua Balkis Ayu Rahmatillah dengan NIM 2017204050, yang ketiga ada Serlina Windianti dengan NIM 2017204068, yang keempat Zaki Wahyu Ramadan dengan NIM 2017204080. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan ide bisnis dari kelompok kami sebagai tugas final project matkul ekonomi digital kreatif. Rencana usaha. Latar belakang, wirausaha merupakan suatu tindakan seseorang yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan menjual, membuat, atau memasarkan hasil usahanya. Wirausaha ini bersifat mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain, karena usaha yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi ke hasil kegiatan dilakukan oleh diri pribadi atau kelompok usahanya. Terlebih dalam kondisi pandemi saat ini, di mana mencari pekerjaan juga tidak mudah, maka jika wirausaha sangat penting untuk dikembangkan. Karena dengan wirausaha, seseorang dapat menghasilkan profitnya dari hasil usahanya. Dalam berwirausaha, tentunya selanjutnya bidang usaha. Bidang usaha yang kami pilih adalah usaha yang bergerak dalam bidang hiburan dan rekreasi, yaitu menjual produk ikan hias koki. Ikan ini kami peroleh dari petani di Tulung Agung, Jawa Timur yang terkenal dengan kualitas ikan dengan grade A. Lokasi usaha secara umum untuk usaha berada di Desa Kutawuluh, Banjarnegara. Akan tetapi untuk penjualan kami lakukan dengan sistem online baik melalui WhatsApp dan media sosial lain. Selain itu, lokasi penjual yang berada tidak jauh dari Pasar Ikan Purwanegara juga menjadikan keuntungan bagi penjual, karena pasar ikan tersebut merupakan salah satu yang paling besar. Tujuan yang pertama, meningkatkan kecakapan, keterampilan, manajemen, dan tanggap terhadap saran dan kritik mahasiswa sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda potensial. Yang kedua, membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis wirausaha pemula dengan pengusaha terutama UKM yang sudah berpengalaman. Yang ketiga, menciptakan unit bisnis berbasis iptek. Manfaat bagi mahasiswa, meningkatkan soft skill dengan melibatkan langsung dalam dunia bisnis seperti menambah pengalaman, bisa mengatur keuangan dan waktu, dan lain-lain. Meningkatkan keberanian. Manfaat bagi kampus dan fakultas, yakni menghasilkan alumni yang menjadi wirausahawan muda pencipta lapangan kerja. Manfaat bagi UKM, yakni menambah agen untuk pendistribusian barang kepada masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat, yakni memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Produk yang diharapkan, yakni produk yang diharapkan memiliki tingkat nilai jual tinggi dan pastinya disukai masyarakat dan menghasilkan profit yang cukup memenuhi target. A. Pembelian produk. Produk yang kami pilih yaitu produk yang berkualitas, yang kami datangkan langsung dari Tulung Agung, Jawa Timur, sebagai salah satu sentral ikan hias di Pulau Jawa. Produk kami beli untuk kemudian dilakukan karantina sebelum dijual kembali kepada konsumen. B. Pelaksanaan pemasaran. Pemasaran merupakan bentuk kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan sebuah organisasi dan institusi dalam melakukan suatu usaha agar mampu mengkomordir permintaan pasar dengan langkah menciptakan produk bernilai jual. B. Pelaksanaan pemasaran. Pemasaran dan produk merupakan fungsi pokok perusahaan. Perusahaan berusaha untuk memproduksi serta memasarkan produk atau jasa demi memenuhi kebutuhan konsumen. Pemasaran merupakan suatu sistem menyeluruh dari berbagai kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.
Pelaksanaan pemasaran yang kedua yaitu harga. Harga yaitu sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen kepada produsen untuk membeli suatu produk maupun jasa. Yang ketiga, lokasi. Lokasi yaitu tempat di mana suatu produk atau jasa dari perusahaan maupun produsen dijual. Untuk lokasi pemasaran dilakukan di Berlin-Maska, yaitu lokasi kami masing-masing mahasiswa pelaksana. Selain itu, dijual juga secara online melalui pelaksanaan pemasaran. Yang keempat ialah promosi. Promosi yaitu suatu cara mengkomunikasikan informasi produk maupun jasa agar dikenal oleh konsumen. Saya memanfaatkan media sosial untuk mempromosikannya dengan menggunakan foto produk melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Cara lain yaitu promosi dari rumah ke rumah, warung, dan tempat-tempat umum lainnya. Yang selanjutnya itu laporan laba rugi, yaitu total pendapatan 840.000 dikurangi modal awal 600.000, jadi jumlah laba bersihnya itu 240.000. Jadi kita bagi hasil yaitu 240.000 dibagi 4 orang. Jadi per orang itu mendapatkan laba sebesar Rp60.000. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan selain faktor yang lain seperti modal. Oleh karenanya, sumber daya manusia harus dikelola sedemikian rupa baiknya demi meningkatkan efektivitas serta efisiensi suatu organisasi sebagai salah satu fungsi dalam suatu perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Manajemen sumber daya manusia juga disebut dengan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia adalah suatu sebelas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, serta pelepasan sumber daya manusia agar tercapainya tujuan organisasi dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam suatu organisasi demi tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. Pada saat melakukan praktek bisnis, kami memiliki 4 anggota untuk melakukan tugas bersama, mulai dari pengadaan produk, pemasaran, hingga pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan buku besar. Modal awal 600.000. Membeli soliter seharga 50.000, saldo menjadi 550.000. Membeli aerator double seharga 40.000, saldo berkurang menjadi 510.000. Membeli pompa akuarium seharga 80.000, saldo berkurang menjadi 430.000. Membeli pakan 50.000, saldo berkurang menjadi 380.000. Membeli 100 ekor ikan seharga 300.000, saldo berkurang menjadi 80.000. Menjual ikan 60 ekor ikan seharga 240.000 sehingga saldo bertambah menjadi 320.000. Menjual 40 ekor ikan seharga 240.000, saldo bertambah menjadi 560.000. Membeli 6 ekor ikan seharga 150.000, saldo berkurang menjadi 410.000. Menjual 6 ekor ikan seharga 200.000, saldo bertambah 610.000. Membeli 50 ekor ikan seharga 150.000, saldo berkurang menjadi 460.000. Terjual 20 ekor ikan seharga 80.000, saldo bertambah menjadi 540.000. Terjual 30 ekor ikan seharga 180.000, saldo bertambah menjadi 720.000. Membeli 6 ekor ikan seharga 150.000, saldo berkurang menjadi 570.000. Terjual 6 ekor ikan seharga 240.000, saldo bertambah 810.000. Membeli ikan 50 ekor
seharga Rp150.000. Saldo berkurang Rp660.000. Return pembelian seharga Rp150.000 sehingga saldo bertambah menjadi Rp810.000. Membeli 6 ekor ikan seharga Rp150.000. Saldo berkurang menjadi Rp660.000. Total menjual 6 ekor ikan seharga Rp200.000 sehingga saldo bertambah menjadi Rp860.000. Biaya operasional Rp20.000. Saldo akhir Rp840.000. Hambatan dan cara mengatasi. Memulai bisnis merupakan sebuah jalan hidup. Sebagai pemula, memulai bisnis diperlukan ketekunan dan ketelitian dalam memulai action. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentunya terus belajar baik secara langsung maupun melalui metode di media sosial untuk mengembangkan kemampuan usaha. Selain itu, karena produk kami merupakan makhluk hidup, tentunya ada kemungkinan mati dari produk, sehingga sangat diperlukan pengetahuan tentang produk sehingga hambatan tersebut dapat diatasi. Rencana pengembangan. A. Keberlanjutan usaha. Usaha ikan hias koki ini kami rancang agar menjadi usaha yang berkelanjutan. Beberapa target yang ingin kami capai setelah ini selesai yaitu 1. Merintis usaha sendiri dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang berkeinginan menjadi reseller produk kami, karena kebutuhan tenaga kerja yang kurang akibat meningkatnya jumlah pemesanan. 2. Optimis dalam mempertahankan kualitas rasa agar kedepannya usaha ini berkelanjutan dari waktu ke waktu dan dapat terus berkembangan. 3. Menjalin kerjasama yang baik dengan UKM dan terus membuat inovasi produk dan memodifikasi produk agar masyarakat tertarik dengan produk kami. 4. Berusaha konsisten untuk mempertahankan usaha ini agar berkelanjutan dalam jangka panjang. 5. Pasca COVID-19, berupaya bertahan dengan melakukan sejumlah strategi, dengan melakukan layanan dari offline ke online, dan melakukan pengembangan model bisnis dengan tetap fokus pada tujuan bisnis. Rencana pengembangan. Rencana pengembangan usaha ikan hias koki ini, dengan perhitungan laba yang lumayan banyak, kami merencanakan untuk mengembangkan usaha tersebut menjadi usaha kerjasama dengan pemilik usaha asli, sehingga kami bisa memperluas jangkauan reseller agar makin meningkat. Selain itu, kami juga menerima pemesanan setiap minggu yang akan diantarkan atau dengan sistem COD dengan batas pembelian 10 ekor untuk setiap produk dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.